In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Pada bacaan inka di sini ada ikhfa. Ya, nun mati bertemu dengan kaf yaitu ikhfa bagian yang paling belakang yaitu ikhfa ab'ad, dan kita menyamarkannya ke huruf kaf langsung. Inka. Kemudian kanat, pada lafal ka ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif, kemudian nat yaitu adanya tak sukun maka harus ada hamasnya. Kanat. Kemudian tapi sedikit saja, jangan banyak, jangan kanats ya, enggak, tapi dia kanat sedikit. Kemudian illa, kembali lagi ada mad tabi'i yaitu hanya fathah bertemu alif. Sayhatan wahidah, pada lafal sayha di sini ada bacaan lin, kemudian hatan wa ada hukum tajwid berupa idgham miguna yaitu tanwin bertemu dengan huruf waw. Cara membacanya adalah tanwinnya kita masukkan kepada huruf waw. Sayhatan wahidatan fa, langsung ada tanwin bertemu dengan fa. Hukum tajwidnya yaitu ikhfa lagi, yaitu tanwin bertemu dengan huruf fa. Cara membacanya langsung disamarkan ke fa. Faiza, kemudian pada lafaz za ada mad tabi'i. Kemudian harus hati-hati dalam pelafalan zal, jangan terbaca faiza, jangan terbaca dengan bacaan za, tapi dia faiza za. Kemudian hum, ada mim mati bertemu dengan kha yaitu izhar syafawi, suara mimnya harus jelas dan tidak boleh ditahan, tidak boleh hum kha, tapi langsung jelas. Faiza hum khamidun. Kemudian pada lafal kha di sini ada mad tabi'i yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Kemudian dun yaitu adanya mad arid lisukun. Ya, baik. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Pada bacaan ya hasratan 'alal 'ibad, ya di sini ada mad tabi'i yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Panjangnya 2 harakat. Has, sifat sinnya, sifat sifat hamasnya harus kita keluarkan. Ya has ya. Ya hasratan, pada lafal tan ketemu ala yaitu ada bacaan izhar halqi, ditandai dengan adanya fathatain bertemu dengan ain, yang mana ain termasuk daripada huruf izhar halqi, maka surat tanwinnya harus jelas. Alal ibad. Ya, di sini pada bacaan alal ibad, pada alal di sini ada alif lam qamariyah. Kemudian pada lafal ibad, nah di sini ada bacaan mad arid lisukun kalau kita waqaf. Kalau kita waqaf maka di sini ada bacaan mad arid lisukun, yaitu kita memanjangkannya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Maka alal ibad itu 2 harakat. Kalau 4 alal ibad. Kalau 6 harakat alal ibad. Disebabkan di sini ada sukun yang arid, yang mana kalau kita waqaf, sukun yang timbul karena kita waqaf pada dasarnya ibadi. Tapi karena kita waqaf dalnya ikut mati sukun sehingga dinamakan dengan mad arid sukun. Kalau bersambung bagaimana? Alal ibadi ma ya'tihim, maka di sini banyak menjadi mad tabi'i. Kemudian tapi kalau waqaf maka dia menjadi mad arid sukun. Ma ya'tihim pada ketiganya yaitu pada lafal ma ti. Maaf, di sini bukan mad tabi'i ya, pada lafal hamzah. Ini kami salah. Tapi cukup 2, yaitu pada lafal ma dan pada lafal ti, itu kedua-duanya mad tabi'i. Maka yaitu ma ditandai dengan fathah bertemu alif, ti ditandai dengan kasrah bertemu dengan ya sukun. Pada lafal hamzah ini usahakan sifat jaharnya tampak. Hamzah itu punya 2 sifat, yang pertama sifat jahar, yang kedua sifat syiddahnya. Maka dia tertahan nafasnya, tertahan pula suaranya. Ma ya'tihim,
ma ya'tihim. Kemudian di sini ada mim mati bertemu dengan mim, maka kita namakan dengan idgham mimi, yaitu suara mimnya masuk kepada mim yang kedua. Ma ya'tihim sambil ditahan gunnah. Kemudian mir rasulin ada idgham. Nah, maaf. Di sini bukan idgham bi gunnah, tapi idgham bila gunnah. Ya, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan ra. Maka suara nunnya langsung hilang, langsung kepada huruf ra dan jelas. Mir rasulin, ya. Su ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditanding dhamma bertemu waw. Lin, nah di sini kami kelewat, yaitu ada izhar halqi, yaitu suara linnya harus jelas karena dia bertemu dengan hamzah, yang mana hamzah huruf izhar. Illa, kembali lagi ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Ka, fathah bertemu alif, mad tabi'i. Nu, mad tabi'i kembali. Bihi yastahzi'un. Pada lafal bihi ada mad silah qasirah, yaitu ada hak dhamir ditandai dengan datangnya setelahnya huruf yang seperti ini huruf ya kecil. Kemudian yastahzi'un. Nah, di sini ada mad arid disukun kembali, yaitu ditandai dengan ada bacaan yastahzi'una, yaitu nun yang kita waqafkan menjadi nun yang sukun. Sebelumnya ada huruf mad. Maka awalnya yastahzi'una, karena kita waqaf nunnya ikut mati. Ada dua sukun, maka sukun yang kedua ini menjadi penyebab dinamakan dengan sukun arid atau mad arid lis sukun. Kita panjangkan boleh dua harakat, yastahzi'un 2, yastahzi'un 4, yastahzi'un 6 harakat. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Pada bacaan alam yarau, di sini ada hukum tajwid berupa idhar syafawi, yaitu yang terjadi pada mim sukun bertemu dengan ya. Maka idhar syafawi terjadi ketika ada seluruh huruf mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah, maka ia kita namakan dengan idhar syafawi. Caranya tidak boleh ditahan, maka alam yarau langsung. Kemudian yarau pada lafal waw, di sini ada bacaan lin yang mana lembut dalam pelafalannya, yaitu ada waw sukun didahului dengan fathah. Kam ahlakna. Kemudian kam a, di sini ada idhar syafawi kembali, yaitu mim mati bertemu dengan hamzah. Kemudian ahlakna pada lafal ha dan pada lafal kaf yang sukun, kedua-duanya memiliki sifat hamas. Maka pada lafal ha mengalir, lak ada aliran nafas kita. Kemudian na ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif. Kemudian qablahum, di sini ada ba sukun, yaitu kita namakan dengan hukum tajwid qalqalah. Maka huruf ba di sini harus memantul, tidak memantul, jangan qablahum. Jangan pula dibaca dengan tambahan hamzah qablahum. Itu bacaan yang kurang tepat. Akan tetapi cara membaca huruf ba sukun atau huruf qalqalah ini dia mengalir. Qablahum. Seperti itu. Kemudian pada lafal qablahum minal qurun ada mim mati bertemu dengan mim, maka ini kita namakan dengan idgham mimi. Cara membacanya, mimnya masukkan kepada mim kedua dan ditahan gunnahnya. Kemudian minal quruni pada lafal al, di sini ada alif lam qamariyah. Kemudian quruni mad tabi'i kembali, yaitu dhammah bertemu waw. Annahum ada bacaan gunnah pada nun berharakat tasydid. Kemudian annahum ilaihim, mim mati bertemu hamzah, kembali lagi idhar syafawi sebagaimana di awal. Ilaihim la, kembali lagi yaitu mim bertemu dengan lam, idhar syafawi. Kemudian pada lafal ilai, di sini ada bacaan lin. Kemudian la ada mad tabi'i, fathah bertemu alif, yarji'un. Ra di sini ra tebal karena atau ra tafkhim, yaitu huruf ra yang didahului dengan huruf fathah. Ji'un pada lafal un ada hukum tajwid berupa mad arid disukun. Boleh kita panjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Kita coba ulang. Alam yarau kam ahlakna qablahum
minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Pada bacaan wa in kullu, maka di sini ini ada bacaan ikhfa berupa nun sukun. Ya, ada bacaan nun sukun bertemu dengan huruf kaf, maka cara membacanya itu kita samarkan nunnya kepada huruf kaf. Wa inku, kemudian kullul lamma, pada lafal kullul di sini ada tanwin yaitu berupa dhammatain bertemu dengan lam, maka hukum tajwidnya yaitu kita namakan dengan idgham bi gunnah, kalau tadi ikhfa. Kemudian lamma, pada lafal lamma di sini ada mim berharakat tasydid. Apabila ada mim tasydid maka kita namakan dengan gunnah. Maka cara membacanya yaitu kita tahan surah nya baru kita masukkan ma-nya. Lamma. Kemudian lafal ma di sini ada mad tabi'i yaitu berupa fathah pada huruf ma bertemu dengan alif, maka panjangnya 2 harakat juga. Kemudian jami'ul, pada lafal jami'u di sini ada mad tabi'i yaitu berupa kasrah bertemu dengan ya. Kemudian na'ul ladaina, pada lafal na'un ketemu dengan lam, maka hukumnya kembali lagi idgham bila gunnah, yaitu idgham artinya memasukkan tanwinnya kepada huruf lam. Bila gunnah artinya tidak disertai dengan gunnah sehingga langsung masuk ke lam dan tidak ditahan. Jami'ul ladaina, ya, tapi sempurnakan dulu lamnya. Jami'ul ladaina. Kemudian pada lafal daina di sini ada yaitu bacaan lin pada lafal ya sukun yang didahului dengan fathah. Maka bacaan lin 2 kondisi, yaitu ketika ada fathah bertemu ya sukun atau fathah bertemu waw sukun. Kemudian lafal na kembali lagi ada mad tabi'i yaitu adanya fathah bertemu alif. Muhdharun. Kemudian ha ada memiliki sifat hamas yaitu mengalirnya nafas maka muhdharun. Kemudian falun ada bacaan mad arid disukun. Ya, maka kita boleh memanjangkan 2 harakat, boleh 4, boleh juga 6 harakat. Kita ulang kembali. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.